Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel YouTube Muslim on Air yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kemudahan untuk kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk masuk ke dalam agama Allah secara keseluruhan. Semua yang Allah perintahkan kita jalankan, dan semua yang Allah larang kita tinggalkan. Karena itu, agar kita bisa melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah, maka kita perlu mengetahui dulu, kita perlu memahaminya, tentu saja dengan belajar dan mengkaji Islam, ya. Dan belajar Islam ini, ya, Allah wajibkan tidak hanya untuk laki-laki saja, tetapi Allah juga mewajibkan bagi para perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," ya, yang artinya adalah menuntut ilmu diwajibkan atas laki-laki muslim dan juga para muslimah. Selain itu, para muslimah dan juga khususnya para ibu ini sangat perlu untuk belajar Islam, karena para ibu adalah al-madrasatul ula. Mereka adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Sejak di dalam kandungan, ibu bisa mengajak janinnya untuk berkomunikasi dan mengenalkan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah dan juga dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Begitu pula ketika anak telah lahir, ya, maka seorang ibu punya kewajiban untuk mendidiknya, membangun dasar-dasar akidah Islam, memberikan teladan yang baik bagi anak, mengajari doa-doa, ya, mengajari mereka untuk berakhlak baik, dan juga memberikan teladan kepada anak untuk beribadah dan juga menutup auratnya, serta lain sebagainya. Tentu saja hal ini tidak akan mungkin bisa dilakukan jika seorang ibu tidak punya pemahaman Islam yang baik, ya. Padahal orang tua termasuk ibu, kelak mereka akan dimintai Allah pertanggungjawaban dalam mendidik anak-anaknya. Tentunya kita berharap agar anak-anak kelak akan menjadi anak yang sholih dan sholihah, bermanfaat bagi umat, dan terus mengalirkan pahala bagi kedua orang tua. Juga dalam berumah tangga, ya, agar kita mampu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sesuai dengan tuntunan syariah, ya, maka seorang suami dan juga seorang istri ini harus memiliki bekal ilmu agama, khususnya adalah tentang berumah tangga, agar bisa memahami hak dan juga kewajibannya, ya, dan juga bisa belajar berkomunikasi dan bergaul dengan pasangannya dengan cara yang baik sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa channel YouTube Muslim on Air yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa
mengkaji Islam itu adalah suatu hal yang sangat penting ya, bahkan wajib bagi seorang ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pengajian ibu-ibu itu sesuatu yang tidak baik ya, dianggap nanti bisa menelantarkan anak ya, maka ini adalah pernyataan yang salah ya, bahkan membahayakan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin bisa terbentuk suatu generasi yang baik jika ibunya tidak punya bekal untuk mendidik anaknya. Pemirsa channel YouTube Muslim on Air yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya adalah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Nah, ini adalah firman Allah, kemuliaan orang yang berilmu. Sementara di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Di sini Allah memberikan sebuah apresiasi ya kepada orang yang berusaha untuk mencari ilmu, yaitu dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah ya. Sementara di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah ya, begitu kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Kemudian Rasulullah menjawab, taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Masya Allah ya, kita ini masih hidup di dunia ya, akan tetapi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa di dunia ini ada taman surga, bahkan memerintahkan kita untuk singgah, dan ternyata yang dimaksud adalah majelis ilmu. Nah, ini menunjukkan ya bahwa keutamaan majelis ilmu ya, yaitu majelis untuk mengkaji Islam dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Nah, sudah sepatutnya ya kita ini di bulan yang mulia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Bukan rebahan gitu ya sepanjang hari, atau hanya fokus ya untuk menyiapkan makanan berbuka atau juga membuat kue-kue sajian lebaran ya. Nah, bukan seperti itu. Tapi marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momen ya untuk sebanyak-banyaknya kita menimba ilmu Islam untuk kemudian kita amalkan, sehingga hikmah puasa sebagaimana yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu insya Allah bisa kita raih ya. Demikian perjumpaan kita kali ini ya, semoga bulan Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.